Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anantasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum SMK dan peraturan akademik. Selamat datang buat anak-anakku dari SMP, negeri, swasta, MTS, dan dari PKBM. Selamat bergabung di SMK 3 Probolinggo, SMK jurusan pariwisata dan jurusan seni pastinya. Ibu Yeni akan mengajar nanti adalah mengajar pelajaran matematika kelas 11 dan kelas 12. Jadi bagi Anda yang berpikirnya masuk SMK tidak ada matematika, salah besar. Di sini ada semua mata pelajarannya. Apa bedanya pembelajaran di SMK dan di SMA? Bedanya adalah kalau di SMK pembelajarannya 70% praktek dan 30% adalah pembelajaran teori. Siswa yang masuk di SMK adalah siswa yang hebat dan luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena mereka disangoni dengan pelajaran umum, pelajaran praktek, pelajaran produktif, gitu ya. Dan lulusannya pun dia akan bisa bekerja, kuliah, dan berwirausaha. Siswa SMK pastinya akan diberikan mata pelajaran mulai dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, bahasa asing lainnya seperti bahasa Jepang, seni budaya, penjas orkes, muatan lokalnya adalah bahasa Jawa, simulasi digital, dan IPA terapan. Sedangkan untuk jurusan DKV tidak ada IPA terapan, tetapi pelajaran produktif lainnya seperti dasar seni rupa atau tinjauan seni. Untuk anak kelas 11 dan 12, penjas orkes masih ada kelas 11, tetapi bahasa Jawa, sejarah, dan seni budaya kelas 11 dan 12 sudah tidak ada. Jadi bagi Anda yang suka berolahraga, kelas 10-11 monggo digenjot gitu, okay? Sistem pendidikan di SMK 3 yang pertama adalah SMK 3 menerapkan sistem 3 tahun pembelajaran. Tidak ada yang 4 tahun di sini gitu ya. 3 tahun pembelajaran. Sistemnya adalah paket semester. Pembelajaran dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Jumat, di mana mulai pembelajarannya adalah pukul 06.45 sampai pukul 15.30 untuk hari Kamis, sedangkan untuk hari Jumat 06.45 sampai pukul 11:10. Sedangkan kegiatan ekstra bisa dilakukan di sore hari atau di hari Sabtu. Untuk kegiatan pramuka sendiri bisa dilaksanakan hari Jumat pukul 10 siang sampai jam 11 siang. Pada awal masuk peserta didik, itu diajarkan atau diberi ilmu tentang masa pengenalan lingkungan sekolah, yang diberi pembelajaran tentang perkenalan antar peserta didik, memberikan bekal sistem pembelajaran, kepribadian, kedisiplinan, administrasinya, fasilitas sekolah pastinya. Dan MPLS di SMK 3 diadakan secara daring dan bertemu secara sekali saja. Praktek sistem ganda atau PSG nanti akan Anda lakukan di kelas 11, semester 3 atau semester 4 selama 6 bulan. Bisa di luar kota atau di dalam kota. Di luar kota misalnya di Malang, di Surabaya, di Pasuruan. Pembelajaran selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan belajar dari rumah atau BDR melalui daring, di mana siswa harus online, setiap siswa harus masuk di WA grup kelas, dan untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Yang kedua, materi dan tugas akan diberikan setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugasnya serta mengumpulkannya pastinya. Yang keempat, siswa wajib mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Program pendidikan di SMK 3 ada 5 jurusan atau 5 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah tata boga yang terdiri dari 9 rombel. Yang kedua adalah tata busana yang terdiri dari 9 rombel. Yang ketiga adalah perhotelan sebanyak 6 rombel. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah kecantikan kulit dan rambut sebanyak 6 rombel. Dan yang terakhir adalah DKV yang paling terakhir ini adalah baru 3 rombel. Setiap kompetensi keahlian itu difasilitasi dengan lab yang
Oke, dan alat-alat yang up to date pastinya. Peraturan akademik yang ada di SMK 3 Probolinggo. Yang pertama, peserta didik diwajibkan mengikuti dan melaksanakan jam belajar yang telah ditetapkan sekolah. Yang kedua, surat sakit hanya berlaku selama 2 hari. Jika lebih dari 2 hari, maka harus ada surat dokter. Surat izin hanya berlaku 1 hari. Jika lebih, maka kita anggap adalah alfa. Jika Anda keluar dari kelas tanpa ada izin dari guru piket, maka kita anggap dia adalah membolos. Berikutnya, ketentuan pelaksanaan penilaian harian. Seluruh peserta didik wajib mengikuti penilaian harian sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Bapak Ibu Guru. Penilaian harian ini bisa meliputi penilaian pengetahuan ataupun penilaian keterampilan. Tetapi di dalam pembelajaran pun Bapak Ibu Guru akan menilai sikap Anda. Dan sikap Anda tersebut nanti akan bisa menentukan apakah Anda layak naik atau tidak. Begitu. Nah, yang kedua adalah kriteria penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester akan diadakan setiap pada minggu ke-9 atau di pertengahan semester. Nah, ujian yang akan dilakukan adalah sesuai jadwal pelajarannya masing-masing. Dan nanti siswa akan diberikan rapot tengah semester yang akan diambil. Nilainya adalah murni nilai tanpa ada remedial. Berikutnya, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun sudah tidak menggunakan kertas lagi, tetapi kita menggunakan Android dan laptop Anda sekalian. Yang berikutnya, penilaian akhir tahun dilaksanakan pada bulan ke-5 ataupun bulan ke-6 setiap tahunnya. Penilaian praktek juga wajib dilakukan untuk anak SMK. Jadi masuk SMK harus pandai teori, juga harus pandai praktek pastinya. Gitu ya. Nah, berikutnya ujian nasional. Di sini pun juga ada ujian nasionalnya. Ujian nasional kita adalah berbasis komputer dengan kita sudah mempunyai 3 lab, kemungkinan akan kita tambah menjadi 4 lab, 1 lab lagi dikarenakan jumlah siswa kita yang semakin banyak. Alhamdulillah. Dengan sesi adalah 3 sesi. Nah, siswa SMK 3 juga melanjutkan dengan ujian prakteknya dengan DUDI, dunia usaha dunia industri, ataupun dengan LSP. Kalau di sini LSP-nya adalah LSP SMK 3, kecuali di DKV LSP-nya dengan SMK Surabaya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mata pelajaran yang di UNBK kan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Teori Produktif. Berikutnya, apa sih supaya kita bisa naik kelas? Ketentuannya apa saja? Oke. Yang pertama adalah semua nilai harus di minimal, itu adalah KKM, tidak boleh kurang dari KKM. Yang kedua, kehadiran 90% harus hadir di sekolah. Yang ketiga, berperilaku minimal baik, tidak pernah terjerat kasus hukum. Yang keempat, ikut ekstra pramuka. Dan yang kelima adalah mengikut ketentuannya dari Rapat Pleno Dewan Guru. Contoh jadwal pelajaran online yang akan dilakukan oleh anak-anakku semua yang kelas 11 dan 12 mulai tanggal 13 Juli, sedangkan untuk yang kelas 10 nanti akan mulai tanggal 20 Juli 2020. Pembelajarannya sudah ada di jadwalnya mulai dari pukul 7 pagi sampai jam setengah 2 siang. Mulai hari Senin sampai hari Jumat, dan Anda lakukan secara online dan belajar dari rumah masing-masing. Yang berikutnya adalah agenda kelas 10 itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama, mulai besok tanggal 13 Anda sudah MPLS secara daring. Yang kedua, tanggal 12 sampai 14 Agustus lomba, itu pun kalau ada, kalau kita masih daring berarti itu tidak ada. 28 September sampai 2 Oktober adalah UTS, 28 Oktober adalah pembagian rapot tengah semester, 30 November adalah ujian semester, 24 Desember adalah pembagian rapot. Yang ditunggu-tunggu adalah tanggal 28 Desember sampai 2 Januari, ini adalah libur semester ganjil. Nah, itu adalah agenda kelas 10 yang harus kalian lakukan. Tahun 2021 akan masuk semester genap, nanti juga akan ada jadwal, mudah-mudahan di semester genap Anda sudah bisa tatap muka bertemu dengan Bapak Ibu Guru semuanya, dan pembelajaran di kelas bisa mengetahui fasilitas sekolah, memegang alat-alat prakteknya. Kalau pembelajaran daring alatnya bisa hanya di dunia maya, tetapi nanti pas tatap muka Anda bisa melihat, memegang yang namanya mesin jahit, mungkin bisa menata
bisa tahu yang namanya oven besar mungkin, atau yang berikutnya bisa melihat kamera yang besar, atau yang berikutnya bisa tahu peralatan salon yang Anda mungkin tidak paham, dan yang terakhir adalah mungkin Anda bisa tahu laundry atau tempat mesin cuci yang besar kalau ada di sebuah hotel. Nah, itu saja info dari saya, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa bergabung dan bisa bergabung selama 3 tahun. Mudah-mudahan tidak ada yang putus di tengah jalan. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat anak-anakku semuanya. Selamat bergabung, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.